ingin urai tingkat kesadaran. Tingkat kesadaran sebenarnya kita meditasi bukan meditasi, kita punya tujuan. Tujuan apa? Mengikis kekuatan batin supaya kualitas hidup kita lebih baik. Tentunya kualitas mentalnya dulu. Kalau kualitas mentalnya udah tinggi, kita kualitas hidupnya udah baik. Maka kenapa Buddha bilang, bagi siapa yang mempraktekkan dhammaku, satu jalan mulia berunsur 8 ini, bahagia kehidupan ini, bahagia kehidupan akan datang. Memang tujuan kita ini capai nibbana, padamnya segala kekuatan batin. Tapi kita dapat bonus sampingnya banyak sekali. Nanti Anda jadi kaya sekali. Kaya mental, kaya materi. Nggak mau juga. Nggak mau ya, sudahlah. Yang jelas, ini sebenarnya kesempatan untuk kita praktek. Kalau nggak, kamu nggak akan terbebas dari semua itu. Kehidupan kita ini sebenarnya hiruk pikuk ini, kita dibumbui oleh semua kekuatan batin lampau yang kita pernah buat. Contohnya, Anda sering-sering kadang-kadang bisa senang sekali, benar atau tidak? Kadang-kadang Anda bisa rasa sedih sekali. Kadang-kadang Anda bisa rasa benci sekali, bahkan bosan, putus asa dan sebagainya. Hal ini datang dari mana? Semua datang dari dalam. Kualitas mental kita ini rendah. Tapi bagi orang yang punya pendek, kualitas mentalnya rendah, ketika dia muncul problem ini, dia biasa lari ke bunuh diri. Benar atau tidak? Bunuh diri, dia jalan pintas, dikira banyak utang selesai, mending bunuh diri. Dia bunuh diri sebenarnya lebih parah hidup dia. Dia bisa mau deritanya itu berapa ratus kali kehidupan dia mau derita. Lebih baik Anda selesaikan di kehidupan ini. Makanya banyak meditasi, utang ditiadakan. Maka itu bahagia. Nah, sekarang kita lihat kualitas kesadaran. Ini kesadaran kita, sebenarnya kita ada tujuan. Memang tujuan kita adalah nibbana. Anda pahami ada 4 yang harus kita capai. 1, disebut insight. Bante selalu mengatakan ini insight. Titik ini, terminal ini Anda harus tempuh. Titik ini kalau Anda dalam meditasi, kalau Anda dengan serius berkesinambungan praktek, Anda akan ketemu di sini, khususnya di daerah pusat 2. Tapi Bante tidak mengharap Anda mengejar itu, karena dia tidak gampang. Kalau cangkang ini dia nggak pecah, kamu ngejar dia, biasanya kenanya sih di pakannya. Anda banyak problem, sakit perut Bante, mau nek lah, ini ulang belikat pasti masuk angin punya. Ada gerakan perut yang ini yang bisa membuat kamu ulang belikatnya sangat sakit. Pernah alami nggak? Nah, ini salah satu karena objeknya Anda terlalu mengejar dia. Sebenarnya kita pakai jasmani kan aja sudah kena dia, karena dia berada di bagian kulit sama daging kita. Kita kalau rajin-rajin pakai api jasmani, kita sering kena dia. Jadi dia membantu api jasmani. Tapi mental ini penting. Mental ini karena kalau dia udah menyerang, kuat ya. Kamu nggak kompensibel, nggak tahan nafas, kamu kalah punya. Karena tahan nafas itu tujuannya apa? Menyetok dia. Kamu stop dulu. Kita kompresi lagi. Angkat dia, api dan kita cuekin dia. Nah ini, insight ini, Anda harus sampai terminal ini. Kalau bisa sampai terminal ini, keputusan Anda jauh lebih, hidup Anda jauh lebih enak daripada di sini. Di sini itu depresi banyak. Kenapa demikian? Kilesa dia jago, kilesanya jago, tinggi sekali kilesanya. Kita punya kesadaran rendah. Ini kesadaran. Ini kilesa.
Kekuatan batin dia tinggi. Jadi mau tunggu waktunya kapan? Budiman, nanti saya berwaktunya untuk meditasi. Mau tunggu kapan? Ini ada kamu tiap hari kamu kalah nggak? Tidak. Tiap hari kalah. Mau meditasi, malas lah. Besok lah, atau nanti lah 2 jam lagi lah. Cenderung kan kalah. Benar ya? Benar atau tidak? Benar ya? Nah, makanya jangan nunggu, harus langsung meditasi. Ya, yang masih muda sebaiknya ambil tempuh retret panjang, nggak rugi punya untuk masa depan Anda. Kalau Anda udah capai insight, ini udah imbang. Kesadaran kita sama kilesa sudah imbang. Jadi kalau Anda ada waktu, kamu bisa kikis dia. Kalau kamu nggak ada waktu, dia kuasai kamu. Itu tingkat insight-nya di situ. Nah, jadi beda nggak? Orang yang di sini kesadarannya sama orang yang kesadaran di sini beda nggak pendekatnya? Beda. Dia lebih mandiri nggak? Lebih mandiri. Kalau ini manja, sedikit nangis, nggak nangis dia putus asa, bunuh diri apa? Karena ini dikuasai dia. Kamu mau saya sini? Mau meningkat diri nggak? Ini sebenarnya kalau kita latihan sampai insight, itu mengangkat harkat kita. Harkat hidup kita jauh lebih baik. Benar dan tidak? Kamu lihat ya, maaf ya. Di dalam masyarakat kita lihat, kenapa ada orang lahir di kolong jembatan? Kenapa orang yang bisa lahir di istana? Mereka hidup begitu baik. Tanda tanya, kenapa? Apakah karena ditakdir? Kalau ditakdir saya nggak mau. Siapa mau? Saya akan tuntut pada Tuhan. Kenapa nakdir saya jadi hidup ini? Kan nggak bisa. Karena faktor karma, karena kualitas mental Anda masih di daerah sini. Enggak. Ini Anda suka bengong, suka banyak pikiran, banyak khawatir, rasa takut selalu ada. Berarti Anda kurang apa sebenarnya? Kurang apa? Jawab. Kurang meditasi tipis. Tepuk tangan. Berarti nanti dia harus ya, supaya Anda bisa bebas dari rasa ngantuk, capek, bosan karena ketidakpuasan itu. Nah, kenapa kalau orang yang ada berarti bimbing meditasi ya, ada orang cuma seminggu dia bisa lampaui sini juga, ada loh yang bilang nggak ada. Ada karena dia lahir ya, dia pasti kehidupan lampau pernah meditasi, dia sudah dekat. Kenapa di zaman Buddha baru ceramah 1 bait aja udah arahat langsung? Karena dia dekat di sini, dia dekat. Karena dia paham, dia jauh. Walaupun kita zaman tulisnya pendek, tapi jauh. Kurang panjang. Nanti kepanjangan ini Dhamma nggak muat. Jadi kamu harus sadar. Kalau kita tahu demikian mental kita ini, kesadaran kita mental ini, berarti sambung menyambung apa kan? Kehidupan ini kalau misalnya saya bisa berjuang sedapat mungkin, nanti kesadarannya nyambung kehidupan berikut lagi. Apakah praktek Anda merasa rugi bandingkannya? Untung besar atau rugi? Untung besar. Walaupun kita tutup toko tapi untung besar. Benar atau tidak? Makanya tinggal di sini supaya jadi kaya raya. Oke ya? Nah, sekarang ada orang dia agak jauh dari sini. Dia memang butuh jauh dari sini. Dia sangat repot. Kalau kehidupan lampau Anda mungkin dari alam binatang jadi manusia atau alam setan jadi manusia, biasanya dia keras sekali. Ajak meditasi agak sulit.
maka suruh ajak dia berdana dulu lah. Berdana, jangan kasih lah dulu. Tapi dia harus tempuh. Jadi ingat, jangan ngomong ya ke Bante ya. Bante, parami saya belum cukup. Nggak ada istilah ini. Yang disebut parami itu 3 syarat. 3 hal kalau Anda tidak miliki, berarti parami Anda sudah cukup. Pertama, lahir sebagai manusia. Anda manusia? Oh, berarti parami udah oke kan? Kedua, tidak cacat. Anda cacat? Tidak. Oh, bagus. Berarti mengenai 2. Yang ketiga, bukan banci. Tahu banci? Kalau bukan ini, Anda asli nggak? Asli. Ya udah. Berarti Anda bisa tempuh. Kenapa kamu harus takut? Ya Kevin. Kenapa harus takut? Ngapain takut ya? Kenapa saya takut? Tempuhlah. Ya Derry ya. Habis kuliah, kan selesai kuliah ya. Kamu harus nggak boleh pilihan lagi. Pilihan mental dulu. Oh, Derry ya. Setuju? Mikir. Pikiran jangan diikuti. Dia itu kilesa. Diikutin selalu kalah. Anda selalu kalah. Nggak bisa. Anda lahir lagi. Kalau Anda udah masuk insight, Anda menempuh ada 16 pengetahuan. 16 pengetahuan ini Anda tempuh. Kalau catatan. Tapi kalau sampai di yang kelima, ini kuras besar-besaran sekali. Nanti kuras besar-besaran. Misal Anda udah di sini. Nanti di nyata 9 itu moha sangat kuat sekali. Kita biasanya dia deras sekali, luar biasa. Jadi sebenarnya Bante ingin tanya Anda, Bante paparkan ini. Sebenarnya kita pekerjaannya banyak kan? Tapi Anda santai. Banyak Anda tahu banyak, tapi nggak mau ke Bakom kerja. Dokter Rostila dia mau kerja, udah 4 tahun dia kerja. Nggak ada hasil. Kalau coba Bante nggak ke Myanmar. Bante ke Myanmar 5 tahun. Tidur 3 jam Pak anak ini. 3 jam itu nggak ngobrol, nggak apa-apa. Hanya meditasi. Pernah Bante 11 hari nggak tidur. Bisa itu. Asal mindful aja. Kalau kita kikis kilesa dia itu kita bisa. Kenapa orang nggak bisa tidur? Itu insomnia. Itu salah satu penyakit. Karena ikutin pikiran. Sehingga dia harus makan obat tidur kan. Bahaya sebenarnya obat tidur itu racun sebenarnya. Bisa rusak pinggang, bisa rusak yang lain. Organ tubuh kita habis. Lebih baik apa? Ini Sotapanna. Kalau ini udah capai Sotapanna, Anda udah 70% udah kilesa, udah lenyap. Ini nanti ada S2 lah, S3 lah, Sakadagami, Anagami, Arahat. Tapi kalau Sakadagaminya udah 80, ini udah 90, ini udah 100. Tapi walaupun 100 masih ada sisa 0,000 sekian persen. Ini Nibbana. Kalau orang udah capai tingkat di sini Sotapanna, minimum lah kita bilang ke tingkat suci ini nggak usah dibicarakan. Dia kesadaran dia itu udah melampaui. Kilesa sudah rendah. Enak. Kesadaran kayak kita kalau mencapai kesadaran ini lebih bagus dari kesadaran ini ya. Kalau Anda ada waktu, Anda basmi dia pasti selesai. Kalau maka udah bilang kalau Anda udah capai Sotapanna itu tingkat aman. Anda tinggal selesaikan dia aja. Anda udah aman, nggak jatuh lagi. Nggak bakal lahir di alam bawah lagi. Nggak lahir jadi binatang, nggak lahir jadi setan, nggak lahir jadi petang, nggak ada lagi. Karena itu pintu udah tutup. Nah ini tinggal tinggal kita mau. Anda mau selesaikan hari kehidupan ini juga bisa selesai. Kata Buddha, terus saja jalan. Kamu pasti ketemu Nibbana, kata Buddha. Tapi kalau Anda mau hanya stop di sini,
Ya 7 kali kelahiran Anda bisa selesai ini. Itu menurut rumusan kalau Sotapanna. Kalau orang udah arahat, dia ini udah cetek nih, ini udah bisa dikatakan tidak berdaya lagi. Maka kenapa Bodhisatta Buddha ketika mencapai pencerahan Brahmana, Brahma Samapati harus memohon kan. Lalu Buddha bilang, terdapat pintu tanpa kematian. Tadi tanya Anda, kenapa Buddha bisa ngomong kayak gini? Siapa di sini nggak bisa mati, saya ingin tahu. Jadi mati nggak? Pasti satu saat mati. Kevin mati, pasti tua sakit mati. Kenapa Buddha mengatakan terdapat pintu tanpa kematian? Anda tahu maksudnya? Karena orang muda meditasi dia capai arahat, tidak ada kelahiran lagi. Kalau nggak ada kelahiran lagi, ada kematian nggak? Kenapa kita ada kematian? Masih lahir. Kalau Anda masih lahir, itu daerah masih di sini. Tapi kebanyakan di sini, kebanyakan, jarang yang di sini, jarang sekali. Nah ini tingkat kesadaran. Anda harus tahu. Jadi tujuan meditasi bukan hanya kita latih-latih ini udah pulang udah selesai, bukan. Apa ya? Jangan menganggap kamu udah Sotapanna, jangan dulu. Dia ada degree-nya, Anda harus ada step-stepnya yang kamu harus tempuh. Nah, pertanyaan Bante, Anda mau sampai di mana? Ini Bante kasih kolom 1. Anda pilih mana? Anda pilih mana dulu? Mau pilih mana? Hah? 4 ya? Gimana caranya supaya? Hah? 3 itu suci. Sampai Sotapanna suci. Sotapanna dulu lagi S2 dibuang. Lebih fokus ya. Sotapanna ini S4. Ini arahat. Ini udah arahat. Arahat udah nggak kelahiran lagi. Tapi bukan berarti kita masih muda capai arahat langsung harus mati, tidak. Bisa, kata Buddha ada 2 arahat. Ada orang pas dia sakit, dia meninggal langsung capai arahat. Kan banyak kejadian Buddha muda. Pas sakit selesai langsung arahat. Ada itu satu biku itu. Di Sutamana saya kebaca. Langsung arahat. Kan dia derita sekali sakit. Dia dalam proses vipassana. Dia pas selesai dia langsung arahat. Kalau nggak salah dia seakan-akan bunuh diri dia, seakan-akan. Dia berusaha untuk diakhiri karena dia nggak bisa tahan lagi gitu kan. Dia arahat, tapi Buddha mengukuhkan dia arahat, sudah capai, dia nggak kelahiran lagi. Jadi Anda masih muda capai arahat, masih bisa lanjut. Tapi di Sutta tulis sih harus jadi anggota sangga. Tapi kalau Anda Sotapanna nggak perlu. Jadi meditasi bukan harus kamu jadi biku atau jadi syaleh atau apa, bukan ya. Jangan image itu sah. Meditasi ini kalau kita capai hidup kita jauh lebih enak, lebih baik. Mau bahagia kan? Anda tempuh. Ya. Oh, kalau Sotapanna pasti bisa. Masih bisa. Banyak kok yang sampai Sotapanna kayak Anathapindika. Siapa lagi? Wisaka juga berkeluarga. Sotapanna bisa. Kalau Anagami enggak lagi, otomatis ya. Dia enggak mau lagi Anagami. Dan dia orang Sotapanna, dia pilih pasangannya pun dia pasti pasangan yang ada kaitan karma lampau. Dia pilih, dia nggak sembarangan. Kalau yang masih mentalnya masih kayak di sini, itu pinggir jalan pun mau dia. Nah, ini masalahnya di sini karena mentalnya masih di sini. Kalau mentalnya udah di sini,
Enggak lagi, dia nggak mau. Dia nggak sembarangan main hubungan. Benar-benar. Yang jelas dia kalau mau suka tulis itu dia pasti tidak ragu-ragu lagi tentang dia bebas dari sakaya diri dulu. Maksudnya dia tahu nggak ada aku di dalam, dia cuma muncul berlangsung lenyap. Maka kenapa Bante saran Anda harus lampaui sakit banyak pikiran, kamu harus lenyap, dia harus lenyap dulu. Anissa udah matang, kamu akan ngerti sebenarnya nggak ada aku yang di dalam, nggak ada aku yang sakit, nggak ada aku yang ngantuk. Yang ada cuma dia mampir, kita nggak mampu lenyapin dia. Kalau kita mampu lenyapin dia, kita nggak ada aku lagi. Jadi sakaya diri udah hilang. Sila Balapamatala dia udah tahu, nggak bisa. Bante tanya Anda, bisa nggak ngantuk, capek, bosan Anda ini, lalu sembahyang, doa, bisa lenyap nggak? Nah, dia udah tahu ini semua nggak bisa punya, harus melalui meditasi. Nggak meditasi ngantuk nggak bisa lenyap. Ya paling Anda nanti kalau ngantuk pergi tidur, ya benar. Itu sudah lenyap, tapi dia masuk bawah enggak. Beda kalau kita ngantuk kita perang dia, dia lenyap sekali. Anda merasa segar nggak? Pernah nggak? Seger sekali, dia kayak awan disek dia habis. Orang kayak gitu, dia bebas ini ya, dia sama seger kayak nggak ada pagi nggak ada sore punya. Dia seger sekali, makanya orang sadar, namanya orang sadar. Itu disebut Buddha. Buddha itu artinya gitu. Jadi orang yang sadar, orang yang terbebas dari kilesa itu Buddha. Jadi sebenarnya kata Buddha itu bukan Sakyamuni, bukan cuma title aja. Buddha artinya satu makhluk yang terbebas, kesadarannya itu bebas. Jadi dia segar sekali, itu Buddha. Oke, apa lagi mau tanya? Udah ya. Sekarang Bante mau ini udah paham ya. Jadi kita udah ada tujuan sebenarnya. Jadi Anda pilih mana? Arianto pilih mana Arianto? S1 dulu ya. Tapi ada kata ini Bante baca sutara. Tutur kata itu penting. Jangan sembarang ngomong dapat karma buruk. Makanya Bante suruh kamu positif. Bante saya mau arahat. Udah nanti malah tak arahat langsung. Tapi ya kita melalui proses ini. Kita harus melalui proses ini. Bodhisattva kenapa bisa bertapa sampai menyiksa diri 6 tahun? Itu akibat ngomongan dia. Ketika dia lahir di satu zaman, ada muncul soal sama Sambuddha, 7 hari sampai kebudaan. 7 hari. Lalu dia ngomong, ceplos dia ngomongannya. Kalau saya mau jadi Buddha 6 tahun ya, benar-benar 6 tahun. Akibat ngomongannya. Tapi sebenarnya kita terima kasih pada Buddha karena harusnya bumi lagi proses kurva menurun. Ini nggak akan muncul Buddha punya. Tapi beliau berani keluar karena dia demi cinta kasih semua makhluk. Kalau nggak ada beliau kita nggak bisa pakai duduk di sini. Benar atau tidak? 100 umur rata-rata manusia beliau lahir, beliau muncul. Ini sangat besar. Sebenarnya harus kamsia sekali. Biasanya dhamma ini sama Sambuddha muncul itu di kurva naik. Pas umur bumi itu naik, bukan di kurva turun. Tapi Bodhisattva ini kurva turun, beliau muncul. Umur rata manusia 100 tahun beliau muncul. Nanti sama Sambuddha muncul lagi di bumi ini juga. Bumi ini nggak akan kiamat. Nanti sampai umur manusia rata-rata 80.000. Mau lahir di umur itu? Ya. Sekali lagi tepuk tangan. Dia mau arahat.